Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pemanasan global. Sebelum membahas pemanasan global, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, saya Yohanes Yanturi dengan NIM 2316220181548440. Dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Felsiana Kartika Carvalho dengan NIM 2316220181548446. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Mahmuda dengan NIM 2316220181548410 dari akuntansi A2. Nah, di sini kami akan membahas tentang pemanasan global. Kami akan membahas mulai dari artinya, dampaknya, penyebab, dan juga solusi untuk mengatasi pemanasan global. Di slide berikutnya, teman saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pemanasan global. Untuk pemanasan global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Pemanasan global juga diartikan sebagai ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, daratan, dan bumi. Apa sih pemicu pemanasan global? Pemanasan global itu biasanya disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Yang kedua, deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada pemanasan global. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Apa dampak sosial dan ekonomi? Kerugian ekonomi yaitu dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Kesehatan masyarakat yaitu ancaman terhadap kesehatan manusia. Upaya untuk mengatasi global warming. Yang pertama, kesepakatan internasional. Salah satu kesepakatan internasional tentang perubahan iklim adalah Persetujuan Paris yang disepakati dalam Konferensi Iklim PBB tahun 2015 yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global. Kedua, inisiatif pemerintah dan swasta dengan mengembangkan dan memperluas penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa melalui investasi, insentif, atau regulasi yang mendukung. Tindakan individu dengan mengurangi jejak karbon seperti menghemat energi, transportasi berkelanjutan, dan daur ulang. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya pengenalan global warming. Sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih. Bye-bye.